Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah fa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah fama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa qala wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wa qala wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita diringankannya untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini. Memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Betapa banyak saudara-saudara kita hingga saat ini masih sibuk mengejar dunia sehingga masih merasa jauh untuk mendatangi masjid. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita yang dengan segala kemampuan untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah akan mendapatkan syafaatnya di kala kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang saya muliakan, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Kita penuhi semua perintah-perintahnya dan kita hindari dan jauhi semua larangannya. Di akhir Ramadan 1442 Hijriah beberapa bulan yang lalu, Allah berikan derajat pada hambanya menjadi orang yang bertakwa karena telah menyelesaikan puasa Ramadan sebagaimana Allah janjikan di dalam Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menjadi pertanyaan, masihkah jiwa takwa itu tetap melekat pada diri kita? Demikian banyak kemudahan di dalam perjalanan kita untuk menyongsong Ramadan yang akan datang, sehingga kita berharap termasuk hamba Allah yang dipanggil untuk mengikuti kembali berpuasa Ramadan yang insya Allah hanya tinggal beberapa bulan lagi. Jamaah yang saya muliakan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, insya Allah dapat membuat seseorang mempertahankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita meyakini bahwa Allah Maha Melihat. Sebagaimana di awal khutbah saya sampaikan sebuah ayat dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Dalam hadis Arba'in karya Imam Al-Nawawi ada sebuah dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril bertanya, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia Allah melihatmu." Jamaah rahimakumullah. Dari kedua ayat dan hadis yang saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa Allah Maha melihat apa-apa yang kita kerjakan, baik yang masih ada di dalam hati maupun yang nampak oleh mata kita. Oleh karenanya kita merasa selalu diawasi, sehingga dalam bertindak kita selalu berhati-hati. Kita mohon petunjuk kepada Allah bahwa yang benar sebagaimana kebenaran, dan kita mohon kekuatan jangan sampai kita melanggar yang diharamkannya. Hampir setiap hari kita baca doa, ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran, dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya, serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan, dan kuatkan pula aku untuk menghindarinya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah kita meyakini Allah Maha melihat untuk memantau semua aktivitas kita, sehingga kita tidak akan berpihak kepada selain Allah. Yang kedua adalah taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mana tadi sini adalah kita wajib ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kita melakukan ibadah tidak pernah mencari bentuk-bentuk ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW tanpa ada suatu sebab. Sepenuhnya kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, tidak menambah dan tidak pula mengurangi. Jamaah rahimakumullah, memang tidak mudah bagi kita, ya, untuk memenuhi hal ini. Demi sebuah toleransi atau demi kata baik, semua bisa menjadi berubah. Baik itu belum tentu benar, sedangkan yang benar insya Allah pasti baik. Memegang teguh ajaran agama di saat manusia telah meninggalkannya ibarat memegang bara api. Demikian pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis kelima dari hadis-hadis Arba'in karya Imam Nawawi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Oleh karena itu, jamaah yang saya muliakan, marilah kita menambah ilmu, khususnya pengetahuan tentang ilmu agama, agar apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.